Baik, saudara-saudara, saya suka berpikir sederhana, nggak mau berpikir rumit, karena berpikir rumit itu capek. Dan belum tentu kita udah capek berpikir rumit, ternyata bukan itu adanya. Kadang-kadang saudara cenderung kita manusia sekarang ini, hal-hal yang sederhana kita pikirkan kesulitannya. Kenapa tidak hal yang sulit kita pikir sederhananya apa? Tapi mungkin orang berpikir begini, iya namanya Tuhan kasih kita pikiran, kita harus gunakan pikiran itu mengkaji, untuk mengelola, untuk mengolah segalanya saudara. Tapi ternyata Tuhan, bukan itu tujuan Tuhan memberikan kita pemikiran. Karena itu izinkan saya hari ini untuk mengajak kita merenungkan tentang realita atau konsep. Apakah sesuatu yang kita sedang hadapi, yang sedang kita amati, yang sedang kita lihat itu sesuatu yang sifatnya realita ataukah hanya konsep? Saudara-saudara, jujurnya sering kita terbawa pada konsep pikirannya orang per orang. Padahal realitanya nggak seperti itu. Misalnya, kalau kita belum kenal seseorang dan kita punya teman yang kenal orang itu, biasanya kita dipengaruhi oleh dia, mengatakan, hati-hati dengan orang itu ya, padahal kita nggak kenal. Akhirnya saudara, mau nggak mau, kita akan memandang orang itu seperti apa kata teman kita, betul nggak? Tapi apakah benar orang itu seperti itu? Kan belum tentu. Tetapi saudara, kita terpengaruh. Bahkan kita mungkin berkenalan pun tidak ingin dengan orang itu. Karena apa? Konsep berpikir seseorang sudah mempengaruhi konsep berpikir kita. Ini yang jadi problema saudara dalam hidup. Sehingga kita mulai dibatasi oleh konsepnya kita. Saya ajak kita melihat ini saudara. Saya coba lihat-lihat, saya coba belajar saudara. Dalam pikiran kita banyak sekali saudara. Ini memang hal-hal yang sifatnya bisnis dan sebagainya. Banyak sekali pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, apa yang kita pelajari. Semua itu kan masuk dalam memori bawah sadar kita. Masuk dalam memori kita itu mengendap saudara. Dan saudara-saudara juga tahu bahwa kita punya memori itu jauh lebih hebat dari memori handphone saudara. Karena memori handphone itu kan hanya menciplak sistem memorinya kita, sistem berpikirnya kita. Walaupun katanya sekarang sedang dirangkai, sedang dirancang teknologi yang akan melampaui daya pikir manusia. Tapi tetap yang merancang itu kan pikiran manusia. Betul saudara? Jadi di pikiran kita semuanya itu ada. Dan inilah yang akan berinteraksi dengan yang namanya objek. Jadi kalau kita melihat satu benda, langsung apa-apa yang kita punya pengalaman, pemahaman tentang objek ini, maka dia akan buat kesimpulan, oh ini adalah ini. Sehingga saudara, kalau ada objek yang belum pernah kita lihat, belum pernah dengar, kalau orang bertanya pada kita, saya nggak tahu. Tapi kalau itu pernah kita lihat, langsung kita berinteraksi. Oh itu adalah ini, itu adalah ini. Sebenarnya pemikiran yang kita sampaikan itulah yang disebut dengan konsep yang ada dalam pikirannya kita. Kembali saudara, misalkan saya punya alat kecil di sini. Ini alat pencet di sana gerak-gerak gitu loh. Kalau saudara belum pernah pegang alat ini pasti bingung, apa sih itu, apa sih itu? Kok bisa sih, bisa. Pasti saudara punya beberapa, oh itu adalah ini. Tetapi beda dengan saudara yang memang tahu alat ini dan menggunakan alat ini. Saudara bisa menjelaskan alat dengan baik. Nangkap saudara? Itulah hidup. Jadi saudara, kalau kita berpikir apa itu konsep, apa itu realita, konsep adalah sesuatu yang dipahami, sesuatu yang kita pahami. Pemahaman kita tentang sesuatu itu konsep, pemahaman. Jadi saudara, apakah pemahaman kita itu mutlak benar? Siapa yang bisa menjamin pemahamannya itu benar? Faktanya, kenapa orang bisa punya pemahaman yang berbeda tentang objek yang sama? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Tentu tergantung pengalamannya. Saudara-saudara,
saya dengan istri saya misalnya ya, kalau selera makannya garis besarnya sama, garis kecilnya yang banyak beda. Karena dia sukanya pedas. Kalau dia makan satu tempat, yang pertama lihat sambalnya, saudara. Sambalnya nggak enak. Padahal makanan belum dipesan, udah sambal dulu dia lihat. Jadi bukannya menu dulu, sambal dulu dia lirik di meja. Ataupun kalau udah pelit, sambalnya dikit. Itu konsep. Atau saudara kalau kami ke pesta misalnya, pasti kalau di mobil dia pasti komentar tentang makanan. Sayang makanan tadi enak sih, tapi kayaknya ada kurang ini dan kurang itu. Bukan karena dia rakus, karena dia suka masak. Otomatis suka makan. Kalau saya enggak, kalau ke pesta makanan itu, bahkan saya kalau boleh nggak usah makan, nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Kenapa? Saya kepengen kasih selamat sama pengantin, sama keluarganya, ketemu teman-teman di sana, bisa bersama. Bagi saya itu kalau pergi ke pesta. Tapi dia enggak makanannya. Akibatnya saudara, saya katakan, tadi si Anu datang loh. Masa sih? Di mana duduknya? Ya iyalah, lu makan aja. Saudara-saudara, tempat yang sama, tapi kita bisa dapat informasi yang berbeda. Kenapa? Sesuai dengan apa sih tujuan kita ke tempat itu. Sementara kalau kita bisa bicara realita adalah fakta. Fakta itu adalah sebuah kebenaran. Fakta itu kebenaran. Nah, saudara, satu ayat dalam Alkitab yang saya ingin kita coba renungkan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tadi saya katakan fakta adalah kebenaran. Kebenaran itu fakta sebenarnya. Sering sekali saudara kita tidak sabar untuk mencari kebenarannya, tapi langsung buat kesimpulan. Tapi Yesus katakan kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Artinya apa? Sesuatu itu baru dikatakan benar kalau engkau sudah selidiki, engkau sudah teliti, engkau sudah yakini, kumpulkan berbagai informasi, baru buat kesimpulan. Jangan buat kesimpulan baru diselidiki. Kalau dalam metodologi penelitian sudah namanya deduktif. Tapi yang Tuhan mau metodologinya adalah induktif. Saudara yang ada di kampus pasti paham. Yang enggak, renungkan aja. Tinggal cari di Google. Saudara-saudara, yang Tuhan mau itu kita objektif dalam melihat sesuatu, menilai sesuatu. Lapar dan haus akan kebenaran. Cari kebenaran. Cari kebenarannya seperti apa. Jangan cepat kita menyimpulkan sesuatu. Dan itu gaya kita atau gaya orang pada masa kini kan begitu. Karena itu saudara, kadang-kadang saya agak pusing nonton televisi. Kalau mulai ada pejabat ceramah misalnya, kasih pendapat, langsung itu kira-kira maksudnya apa? Yang ditanya orang lain. Dalam hati tanya aja orang itu. Tapi kalau nggak begitu, nggak laris televisi kan? Makanya ada pengamat, apalagi? Selain pengamat apalagi? Pakar dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya apa? Mencari kebenaran. Tapi sayangnya subjeknya diabaikan. Asumsi, konsep mulai dikumandangkan saudara. Nah, saya ingin kembali ke sini saudara. Ternyata dalam bahasa Alkitab yang disebut dengan kebenaran di sini itu adalah dari bahasa Yunani dikaiosune, yang itu bisa kebenaran, bisa keadilan. Dan ternyata yang disebut kebenaran adalah fakta hukum atau keputusan hukum. Artinya apa? Yang sudah diuji di pengadilan dan semua kesaksian didengarkan, barulah dikatakan inilah kebenarannya. Tuhan mau kita berpikir hal yang benar, bukan asumsi, bukan konsep. Dunia kita dipenuhi dengan konsep berpikir per orang saudara. Hanya karena orang itu terkenal kita yakin yang dikatakan benar. Enggak saudara. Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan ingin kita lihat objeknya secara objektif. Makanya lapar dan haus. Tuhan mau seperti itu. Kalau saudara bandingkan dengan ayat Alkitab, misalkan dalam Yakobus pasal 1 dikatakan apa? Hendaklah setiap orang cepat mendengar, lambat berkata-kata.
Mengapa kita cepat mendengar, lambat berkata-kata? Artinya apa? Tolong kumpulkan dulu banyak informasi sebelum engkau menyimpulkan sesuatu, sebelum kamu mengomentari sesuatu. Sekarang enggak dapat informasi, komentari. Saya dulu saudara paling saya suka nongkrong, mungkin iseng sifatnya, dulu lah. Di tempat di mana abang-abang becak suka nongkrong, minum kopi sambil main catur gitu. Saya suka duduk di situ. Mereka kenal saya nggak kenal mereka. Dan kadang-kadang saya bisa terhibur di situ karena mereka berdebat untuk sesuatu mereka nggak tahu. Nah, jadi sering kejadian saudara, mereka perdebatkan yang mereka nggak tahu, tapi saya tahu faktanya. Saya pikir saya mau ngomong, nanti kok saya campuri masalah mereka. Ya udahlah, saya anggap seru-seruan aja lah. Berdebat mereka sampai bertaruh bahkan. Bertaruh kita ya. Jadi manusia memang suka begitu. Kenapa? Karena dia akan berikan pendapat sesuai dengan informasi yang ada di mana? Di pikirannya, di memorinya dia. Nah, saya kenapa tahu? Karena saya sudah punya informasi yang benar tentang apa yang mereka diskusikan. Kan itu aja bedanya. Tapi sayangnya orang-orang tidak punya informasi juga memberikan pendapat. Kenapa orang bertengkar? Saya kembali lagi saudara. Ternyata saudara, survei membuktikan orang lebih capek mendengar daripada berkata-kata. Survei membuktikan, betul nggak? Kenapa orang nggak sabar untuk mendengar? Karena mendengar itu capek, pengen ngomong. Makanya terjadi pertengkaran. Karena semua pengen ngomong. Kenapa ngomong? Capek saya dengarnya Pak, capek harus ngomong saya. Oh. Kenapa capek mendengar? Karena ada konsepnya. Karena dia punya informasi. Ketika dia dengar sesuatu yang nggak sesuai, dia kan pengen ngomong. Makanya suruh diam, capek. Halo, yang suka bertengkar? Sehingga saudara, kalau orang ngomong-ngomong, Bapak nggak mau dengar, itu namanya bertengkar. Tapi kalau semuanya diam, ini namanya merenung. Jadi saudara, unik. Makanya saya katakan tadi, yuk kita coba lihat hidup ini sederhana. Janganlah ikut rumit saudara. Udah banyak hal yang perlu dipikir, jangan tambah pikiran lagi, memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin. Kadang-kadang coba lihat, yang gak ada hubungan sama kita pikirin orang, kita bahas. Akhirnya kita marah-marah. Kenapa gitu pakaiannya? Kenapa gitu? Lucu kali. Ya suka-suka dia. Kalau saudara gak suka, jangan berpakaian seperti dia, kan selesai. Kenal juga enggak, kita komentari. Woi. Tapi saudara, mari kita kembali. Karena itulah saudara, Rasul Paulus itu mengatakan begini, kalau kamu ingin mencari kebenaran, saya kembali dulu ayat tadi itu ya. Karena mereka akan dipuaskan. Artinya apa? Kalau kita sudah ketemu kebenaran sesungguhnya, kita pasti puas. Kita pasti puas. Kalau sudah ketemu apa yang sesungguhnya, fakta sebenarnya itu apa, kita pasti puas. Mereka akan dipuaskan. Akan dipuaskan. Hampir sama saudara, kalau saudara di dunia kampus misalnya, meneliti sesuatu, kalau udah ketemu hasilnya, udah puasnya luar biasa. Saya mau cerita saudara, kami kan di sekolah pendeta, sekolah teologi khususnya kan belajar namanya hermeneutika. Hermeneutika adalah metode belajar Alkitab. Jadi bagi kami itu ditanamkan bahwa ayat-ayat itu harus diteliti, didalami dari segi latar belakangnya, budayanya, macam-macam. Jadi saudara, kita itu nggak bisa hanya baca ayat selesai, nggak bisa saudara. Kita disuruh teliti. Ini siapa bicara pada siapa, apa yang dibicarakan dan mengapa dia bicarakan itu perlu penelitian. Dan begitu kita ketemu saudara, puasnya luar biasa. Jadi saudara-saudara, jangan kira khotbah itu hanya baca ayat, kemudian tampil depan, bisa ngomong selesai, enggak. Karena itu sering terjadi, saudara bisa cek ke istri saya. Kalau saya persiapan khotbah, udah ketemu sesuatu, saya nggak sabar nunggu minggu, saudara. Saya khotbahin istri saya. Benar.
Karena saya katakan, waduh ini ternyata ini. Dengar ini loh. Oh gitu ya. Tentu nggak saya suruh dia duduk situ, saya mau pesan aja, enggak lah. Paling saya ceritakan sama dia hanya 2-3 menit aja kesimpulannya. Itu. Ada kepuasan saudara. Kenapa tidak seperti itu kita mencari kebenaran? Kenapa terlalu cepat kita terprovokasi oleh sesuatu yang belum tentu orang itu benar? Karena orang itu hanya sampaikan konsep berpikir dia. Ini yang Tuhan mau di hidup kita. Dunia sekarang akan semakin sulit karena media sekarang semakin mudah diakses saudara. Kalau saudara nggak hati-hati, tidak punya rasa penasaran untuk sesuatu yang benar, saudara akan jadi korban. Nangkap saudara? Makanya dipuaskan. Dipuaskan kalau dapat informasi yang benar. Kemudian saudara kalau kita lihat Rasul Paulus akhirnya mencoba menerjemahkan pemikiran Yesus ini dengan mengatakan gini aja lah. Cobalah melatih dirimu, melatih kebiasaanmu secara positif. Melatih dirilah. Caranya bagaimana? Pikirkan hal yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya coba ambil analogi begini saudara. Ada orang bilang sama saudara, katakanlah seumpama, di Cambridge kemarin atau seminggu lalu ada orang lompat dari lantai 2 ke bawah. Waduh, kepalanya pecah, otaknya terurai. Ngeri. Kemudian saudara, sehari berikutnya orang katakan pada saudara, yuk ke Cambridge yuk. Enggak ah. Kenapa? Memori saudara sudah ada Cambridge itu horor. Betul? Setuju enggak? Enggak ah. Tapi sebaliknya, kalau informasi yang datang pada saudara, di Cambridge itu, di lantai, di LG, ada satu gereja RPC namanya. Waduh, setiap orang datang ke sana, pulang dikasih emas 2 gram. 2 gram. Saya yakin saudara penasaran, di mana sih itu, masa sih? Yuk ke sana yuk. Di mana bedanya yang tadi orang ngajak saudara-saudara nggak mau, sekarang kok jadi mau? Di mana bedanya? Tempatnya sama loh. Informasi yang sampai kepada kita itu menentukan sikap kita. Jujur saudara, berapa banyak kita dipermainkan oleh informasi yang kita baca, yang kita dengar, sehingga kita punya konsep yang keliru pada sesuatu. Nangkap saudara maksud saya? Karena itu Paulus katakan jangan izinkan pikiranmu memikirkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Tapi izinkanlah pikiranmu memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci. Saya pernah membaca satu buku saudara, di satu kampung kecil. Ini memang peristiwa sudah lama sekali. Saya baca itu buku tentang satu kampung atau satu county di Amerika begitu ya. Jadi di sana saudara, di kampung itu setiap malam pasti ada rumah yang kecurian. Dan rumah kecurian itu biasanya seperti urut kancing gitu loh. Orang terkaya, kemudian berikutnya ini berurut begitu. Saudara-saudara, polisi di daerah itu sudah berjuang untuk mengintip, nggak berhasil. Mereka buat kayak jaga malam, nggak berhasil menangkap malingnya. Nggak berhasil. Sampai akhirnya masyarakat udah menyerah, ya sudahlah. Bahkan sampai akhirnya saudara lihat, di kampung itu, kalau orang kecurian itu sudah ngomongnya itu udah sombong. Tadi malam aku kecurian loh, berarti saya orang kaya, kira-kira gitu. Karena sudah menunjukkan, kenapa orang-orang nggak punya duit nggak pernah kecurian? Kenapa mau dicuri kan gitu? Berarti kalau orang kecurian, berarti dia termasuk kategori status sosialnya menengah ke atas. Tetapi kan ini polisi penasaran. Ini kayaknya nggak bisa begini. Ini kita seperti dilecehkan habis ini.
Akhirnya dengan segala cara polisi berhasil menangkap pencurinya, orang kampung sendiri. Tangkap, langsung penjarakan 9 tahun, saudara. 9 tahun. Nah, ternyata di penjara orang ini ketemu dengan seorang pendeta. Elim Simo, bukan. Iyalah, saya mah dulu belum lahir saya zaman cerita itu. Supaya saudara bangun aja. Seorang pendeta katakan begini sama dia. Pak, kamu itu orang hebat loh. Buktinya bertahun-tahun orang kampung dan polisi kamu bisa kelabui. Kamu itu orang hebat. Kamu itu orang cerdas luar biasa. Cuma sayangnya kecerdasanmu kau gunakan untuk hal yang negatif. Seandainya kamu lakukan untuk hal yang positif, kamu pasti menjadi orang hebat, orang besar, orang terkenal. Dia merenung. Begitu masa hukuman selesai, saudara, dia memilih pindah ke distrik lain dan bekerja sebagai buruh tani. Karena memang dia punya kecerdasan, saudara. Gak lama akhirnya dia mulai memiliki lahan. Gak lama jadi pengusaha pertanian. Tapi di sana dia karena ingin melupakan masa lalu, dia ganti identitas. Dia ganti nama. Ada seorang wartawan yang mulai menelusuri orang ini, dia kehilangan jejak. Ini si pencuri hebat ini kemana dia setelah keluar penjara, kemana nih orangnya? Dia cari lama, akhirnya ketemu setelah si petani ini jadi pengusaha kaya di distrik lain. Kemudian diinterogasi. Dia katakan, apa yang membuat hidup Anda berubah? Dia cerita, saya di penjara ketemu seorang pendeta. Pendeta akhirnya sadarkan saya. Dan saya mulai sadar, seandainya dari dulu-dulu saya gunakan kecerdasan, keahlian saya untuk hal yang positif, mungkin saya akan 10 kali lebih hebat daripada hari ini. Apa mau saya katakan di sini, saudara? Tuhan berikan kita pikiran. Kalau engkau gunakan untuk hal yang benar, hal yang positif, maka pikiran itu akan berfungsi secara benar dan positif. Amin, saudara. Pasti ada hal yang besar yang menjadi pikiran saudara. Konsep berpikir saudara juga konsep yang besar dan hebat, bukan yang negatif. Mulai belajar, saudara. Dan kemudian Paulus katakan begini, selain pikirkan yang benar, lakukan juga yang benar. Cara melatih pikiran kita adalah dengan melakukan sesuatu. Enggak ada gunanya kita punya konsep banyak kalau kita nggak melakukannya. Karena mengujinya adalah lewat sebuah tindakan, saudara. Setuju? Halo? Orang berenang, belajarnya harus di kolam, bukan di ruangan begini. Setuju? Berenang begini. Yang pertama, supaya tarik napas, wajah harus begini. Kemudian tangan, kaki begini. Gimana caranya, saudara? Oh, saya sudah bisa berenang. Coba masuk kolam, bisa nggak? Maka katakan kalau belajar harus dalam kolam. Baru tahu saudara bisa atau enggak. Nah, sama. Nggak ada guna, saudara. Saudara tahu banyak firman Allah kalau nggak lakukan. Saudara nggak akan tahu manfaatnya. Nggak akan dapat puasnya, kata Yesus. Setelah lakukan barulah engkau dipuaskan. Makanya Paulus mengatakan apa? Lihat. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Inilah yang mengubah konsep berpikir kita. Kenapa ada orang dengar firman Allah tapi dia susah menerima? Karena dia coba adu dengan konsepnya dia. Tapi kalau ingin membuktikan apakah konsep dia benar atau konsep Tuhan benar, ya lakukan, coba. Lakukan apa yang kata Tuhan. Barulah engkau tahu benar nggak engkau puas dengan itu. Maka sama-sama Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan tidak akan memberikan damai sejahtera bagi orang yang suka berpikir keliru, bagi orang yang konsep berpikirnya keliru, salah, enggak. Tapi kalau hati kita, pikiran kita terbiasa dengan hal yang benar, itu jadi persemaian yang baik bagi Tuhan, juga menaruh damai sejahteranya di situ.
Tapi kalau cara berpikir kita suka negatif, nggak akan mungkin damai sejahtera bisa ada di situ. Karena Tuhan nggak akan taruh di situ, saudara. Karena apa? Lahan hati kita itu nggak tepat. Tapi coba pikirkan yang benar, lakukan yang benar, melatih diri untuk itu. Katakan, aku berikan damai sejahtera. Engkau akan dipuaskan dalam hidup ini. Jadi saudara, jangan mau dipermainkan oleh pikiran saudara, oleh konsep-konsep negatif dalam hidup saudara. Coba diuji ulang. Apakah konsep yang saudara miliki itu benar atau salah? Amin saudara. Cari tahu, lapar haus sampai menerima, memahami yang benar. Bahkan tadi bahasa hukumnya, maaf di sini ada beberapa tugas hukum. Tapi saya coba lihat, itu seperti sudah diuji lewat hukum, lewat pengadilan, bahwa inilah kebenarannya, fakta hukumnya, inkrah. Wah, keren istilah saya hari ini. Amin saudara. Jadi jangan percaya sesuatu yang belum inkrah. Wow. Gimana saudara? Tuhan Yesus memberkati kita.